Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Larasati Agustiningsih dengan NPM 2110631020130 dari kelas 4C. Dengan program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Berikut adalah tugas mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Karyaningsih MM. Perilaku kepemimpinan atau behavioral leadership. Menurut Terry, perilaku kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela. Konsep perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan merupakan tindakan-tindakan spesifik seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok. Menurut Siagian, perilaku kepemimpinan terhadap bawahannya meliputi yang pertama, suasana yang saling mempercayai. Hubungan seorang pemimpin dengan bawahannya diharapkan dapat menumbuhkan suasana yang saling mempercayai. Yang kedua, penghargaan terhadap ide bawahan. Penghargaan terhadap ide bawahan dari seorang pemimpin dalam suatu lembaga atau instansi akan memberikan nuansa tersendiri bagi para bawahannya. Seorang bawahan akan selalu menciptakan ide-ide yang positif demi tercapainya tujuan organisasi pada lembaga atau instansi tempat ia bekerja. Yang ketiga adalah perhatian pada kesejahteraan bawahan. Perilaku pemimpin yang cenderung memperhatikan kesejahteraan bawahannya akan memberikan gaji tepat waktu, memberikan tunjangan, serta memberikan fasilitas sebaik mungkin bagi para bawahannya. Yang keempat adalah pengakuan atas status para bawahan secara tepat dan profesional. Pemimpin akan diandalkan oleh bawahannya. Sikap dari seorang pemimpin ini harus mengakui status yang disandingkan kepada bawahannya secara tepat dan profesional. Yang kelima adalah memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Pada sebuah organisasi, seorang pemimpin memang harus senantiasa memperhitungkan faktor-faktor apa saja yang menimbulkan kepuasan kerja para pegawainya dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan demikian, hubungan yang harmonis antara pemimpin dengan bawahannya akan tercapai. Perilaku kepemimpinan dapat diukur menggunakan 4 dimensi. Yang pertama adalah kepemimpinan yang mengarahkan atau direktif, yaitu kepemimpinan yang memberikan bawahan instruksi tentang tugas mereka, termasuk apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana melakukan itu, dan kapan masa waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua adalah kepemimpinan yang mendukung, yaitu pemimpin yang ramah dan dapat ditemui, serta memberikan kesejahteraan dan kebutuhan bagi para bawahannya. Pemimpin yang menggunakan perilaku mendukung berusaha membuat pekerjaan menjadi menyenangkan bagi para bawahannya. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang partisipasif, yaitu pemimpin yang mengundang bawahan untuk terlibat dalam pembuatan keputusan. Pemimpin akan berkonsultasi dengan bawahan, lalu mendapatkan ide dan pendapat mereka, serta mengintegrasikan saran ke dalam keputusan tentang bagaimana kelompok atau organisasi ini akan bergerak maju. Hal ini menandakan bahwa para pegawai mampu membentuk dan mencapai tujuan yang akan mendatang. Yang keempat adalah kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi, yaitu upaya meningkatkan kinerja pegawai karena dengan memberikan para pegawai lebih banyak prestasi menyebabkan pegawai ini mampu bekerja dengan lebih cepat dan lebih giat sehingga pencapaian dan keberhasilan instansi dapat lebih cepat tercapai. Kepemimpinan yang efektif.
Kepemimpinan yang efektif merupakan kepemimpinan yang mampu menggerakkan pengikutnya mencapai tujuan bersama. Maka dari itu, dipilihlah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan mengatur dan mengarahkan orang lain. Kepemimpinan yang efektif dipengaruhi banyak faktor, di antaranya yang pertama, kemampuan memotivasi. Yang kedua, mengendalikan situasi. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, adil. Berikut adalah studi kasus mengenai perilaku kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari. Situasinya, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari ditemukan suatu fenomena kinerja yang masih kurang memenuhi harapan. Masalahnya, rendahnya hasil kinerja pegawai yang ditandai adanya persoalan internal, yaitu pemimpin kadang mengambil keputusan sendiri tanpa meminta saran dari para pegawai. Yang kedua, pemimpin kurang memberikan penghargaan atas kinerja pegawai. Solusi bagi pihak Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari disarankan agar tetap membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan melalui pemahaman dan kajian perilaku kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang mengarahkan, kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan yang partisipatif, dan kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Keterkaitan dengan teori. Keterkaitan studi kasus dengan teori dikemukakan oleh Swetaji, Hidayat, dan Miswan bahwa perilaku kepemimpinan ini dibagi menjadi 4 dimensi, yaitu kepemimpinan yang mampu mengarahkan, kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan yang partisipatif, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Ada sebuah kutipan dari Najwa Shihab menyatakan bahwa kepemimpinan bukan perkara jabatan, tapi soal menjawab persoalan seraya menebarkan harapan. Sekian dari saya, semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.